Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai interpretasi kasus ke-7, yaitu mengenai laringomalacia ya. Jadi laringomalacia ini merupakan suatu penyakit kongenital, biasanya itu terjadi pada bayi ya, bayi-bayi umur 3 bulan gitu ya. Nah, ini penyakit paru yang biasa terjadi pada bayi, bukan paru sih, saluran pernapasan atas. Nah, jadi kasusnya itu ada anak G, usianya 3 bulan, keluhan utamanya sering tersedak saat minum sejak lahir, disertai sesak napas. Nah, si bayi ini kan sering tersedak saat minum, artinya air minum yang melewati. Jadi air minumnya itu bukan melewati saluran pencernaan, air minumnya tuh masuk ke saluran pernafasan gitu. Akhirnya jadi sering tersedak, nantinya itu bakal jadi sesak ya. Nah, sesak nafas ini, jadi tersedak ini terjadi karena sumbatan benda asing, bisa karena makanan atau minuman yang menghalangi saluran nafas. Harusnya lewat kerongkongan, ini malah lewat tenggorokan gitu. Terus kenapa sesak nafas? Karena mungkin saja di dalam saluran pernapasannya itu di bagian struktur supraglotisnya itu melemah dan menutupi saluran pernapasan sehingga timbul sesak gitu. Jadi sesak nafas itu bisa karena berbagai macam hal. Kalau dilihat dari segi paru-paru, segi pernapasan ya, bisa karena memang makanan atau minuman yang memang melewati trakea sebagai jalur pernapasan, ataupun memang karena ada struktur supraglotis yang melemah yang menutupi saluran pernapasan gitu. Kemudian, kayak gitu ya. Jadi ini sejak lahir gitu. Artinya kalau sejak lahir memang dia ada sesuatu nih bawaan anatomis dari sananya. RPS-nya, sesak dapat berkurang jika posisi dimiringkan atau tengkurap. Nah, jadi ketika dimiringkan atau tengkurap itu berkurang, mungkin saja kan dia ada gangguan di supraglotisnya. Supraglotis yang melemah dan menutupi saluran pernapasan. Nah, jika dimiringkan atau ditengkurapkan, maka gravitasi akan menarik laring ke arah anterior sehingga akan mengurangi sesak napasnya. Jadi intinya, si struktur supraglotis yang menutupi saluran napas ini bisa berubah posisi untuk membuka saluran pernafasan. Gitu. Sesak napas bertambah saat menangis dan minum. Tentunya saat menangis ini itu membutuhkan usaha bernapas yang lebih sehingga akan menimbulkan retraksi gitu. Terus minumnya tadi udah ya. Jadi dia sesak napas saat minum karena memang minuman itu mungkin masuk ke saluran pernapasan trakea. Jadi menangis ini merupakan kondisi psikologis di mana mengubah pola napas menjadi dangkal cepat dan juga bisa jadi sesak. Kayak gitu. Kemudian intinya sih berarti ini tuh kayak ada gangguan kongenital, yaitu si supraglotisnya itu yang lemah, yang menghalangi saluran nafas. Apalagi kalau nangis. Nangis itu kan bikin nangis sama minum ini bikin usaha bernapasnya tuh kayak harus lebih meningkat lagi gitu. Terus sejak lahir nafas berbunyi. Nah, ini juga kongenital gitu. Nafas berbunyi. Mungkin saja kenapa berbunyi ada gangguan atau sumbatan pada saluran nafas sehingga akan terdengar stridor. Terus kesulitan saat menyusu. Nah, ini juga berhubungan karena pasiennya sering tersedak dan sesak, maka saat sesak ini akan menghambat pengambilan nafas saat sedang menyusu. Makanya dia itu kayak susah buat menyusu karena saat minum aja tersedak gitu. Makanya seperti itu. Kemudian minum ASI sampai usia 2 minggu. Kemudian dilanjutkan ke susu formula. RPD-nya perkembangan trauma kepala, perkembangan motorik normal sesuai usia, trauma kepala alergi dia disangkal. Berarti bukan alergi dan trauma ini bukan dari penyebab
keluhan yang dialami pasien. Terus RPK-nya, ini ke RPK dulu ya, tidak ada keluhan yang serupa, dan alergi artinya memang tidak ada genetik ya, tidak ada genetik. Terus bukan karena alergi juga. Kemudian di riwayat kehamilan, saat hamil tidak demam, riwayat konsumsi obat-obatan atau jamu. Artinya di riwayat kehamilan ini tidak ada gangguan pada ibu pasien di masa kehamilan. Ibu melahirkan ditolong bidan di usia kehamilan 36 minggu. Artinya 36 minggu itu adalah usia yang belum cukup bulan. Jadi kurang ideal gitu. Idealnya tuh lebih dari 37 minggu gitu. Jadi ketika dia kurang bulan, kemungkinan saluran nafas bayinya itu kurang berkembang secara sempurna. Jadi bisa aja nih gara-gara lahirnya tuh kecepatan, si laringnya, supraglottisnya itu belum matur gitu ya mungkin. Kemudian riwayat persalinan, lahir spontan, langsung menangis. Berarti artinya pasien lahir dengan tenaga ibunya langsung. Dan menangis ini merupakan usaha bayi baru lahir agar bernafas normal dalam waktu 30 detik setelah lahir. Badan biru dan kuning disangkal, berat badan nilai saat lahir 2650 gram. Nah, jadi badan biru disangkal, ya memang bayinya itu tidak mengalami sianosis, berarti tidak kekurangan oksigen. Kuning juga disangkal, tidak terjadi kelebihan produksi bilirubin atau tidak ada masalah hati. Terus di sini BB-nya itu 2,6 kilo ya. Normalnya itu 2.500 sampai 4.000 gram, jadi termasuk dalam normal. Terus riwayat imunisasi, belum pernah imunisasi karena sering sakit. Ya memang, nah jadi karena dia belum imunisasi, otomatis kekebalan tubuh pasiennya itu lemah. Nah setelah itu RPK tidak serupa lagi. Jadi intinya si pasien ini dia tersedak saat minum sejak lahir, ada sesak, ada tersedak, mungkin saja karena ada gangguan di supraglottis pasien di bagian laring, di mana hal itu jadi lemah, jadi mudah kolaps. Itu bisa mengganggu, bisa menghalangi saluran nafas, dan juga ketika minum juga karena dia lemah, si minumannya itu malah jadi ke saluran pernapasan. Saat nangis juga bertambah gitu, karena nafas itu kan usaha yang lebih keras lagi, makanya dia itu jadi makin berat gitu. Ketika nangis, sesak nafas itu makin berat. Nah, mungkin aja dia itu karena karena ada imaturitas dari struktur supraglottis laringnya gitu. Jadi bukan karena trauma, bukan karena alergi ataupun yang lainnya, sehingga efeknya itu dia itu ada kesulitan menyusui gitu, kurang minum ASI, jadi susu formula akhirnya gitu. Nah, dari hasil anamnesis, maka hipotesis yang saya ambil itu 1, laringomalacia. Gangguannya itu ada di laring. Tracheomalacia. Jadi laringo sama tracheomalacia itu sama. Jadi ada imaturitas pada saluran. Jadi kalau ini di laringnya, di supraglottis, kalau trakeo ya ada di cartilago trakea. Nah, nanti kita lihat di pemeriksaan fisik gitu ya, yang bisa mengeliminasi salah satu hal ini. Terus yang ketiga itu hemangioma subglottis, kemudian croup, epiglottitis, dan tracheitis. Nah, jadi laringomalacia ini merupakan kolapsnya struktur supraglottis laring selama inspirasi. Jadi artinya menyempitnya aliran udara selama inspirasi, menutup bukaan jalan udara saat bernapas. Jadi saat inspirasi itu kayak menyempit karena struktur supraglottis yang lemah itu saat inspirasi. Jadi gejalanya itu kan ada stridor gitu kan, dia ada penyempitan saluran nafas saat menarik nafas, itu stridor gitu kayak menyempit kan. Ada sesak gitu karena memang ya sesak, udah gampang tersedak gitu. Terus sulit menyusu, ya efek dari sulit tersedaknya itu makin, jadi
Nah, terus yang kedua, setelah laringomalacia, kalau yang trakeomalacia itu terjadi abnormalitas struktur kartilago trakea. Jadi ada kolaps di dinding trakea. Ya sama aja sih, dia tuh jadi obstruksi saluran nafas. Efeknya dia tersedak saat minum, sulit menyusu, sesaknya makin memberat. Jadi hampir mirip lah ya sama yang laringomalacia. Bedanya kalau laringomalacia gangguannya tuh ada kolaps di supraglottis, jadi ada kelemahan di supraglottis laringnya selama inspirasi. Kalau trakea itu ada di abnormalitas struktur kartilago trakeanya. Yang ketiga, hemangioma subglottis. Jadi hemangioma itu kan tumor jinak ya, tumor jinak pada tumor jinak pada bayi gitu, sehingga menyebabkan obstruksi nafas. Efeknya ya sesak, ada stridor, sesak meningkat saat nangis. Terus 4, laryngotracheobronchitis itu krup. Nah, krup ini terjadi pembengkakan saluran nafas di laring. Jadi dia tuh kayak infeksi virus ya, bengkak di laring, di trakea, di bronkitis karena infeksi virus. Efeknya itu gejalanya stridor, sesak, sulit menyusu juga. Terus yang kelima, epiglotitis sama trakeitis ini infeksi. Kalau epiglotitis itu kayak lebih parah ya, cedera tenggorok karena infeksi bakteri di radang. Gejalanya sesak sama stridor. Kalau trakeitis itu infeksi pada trakea, sama ya, ada sesak sama stridor. Nah, makanya itu diambil karena memang gejalanya tuh mirip gitu, ada sesak, ada stridor, sulit napas, sulit menyusu gitu ya, tersedak saat minum gitu, sama aja gitu. Jadi ada gangguan di bagian ini saluran pernapasan atas. Kemudian pemeriksaan fisiknya, status generalisnya tampak rewel. Yang tampak rewel ini artinya ketidaknyamanan gitu, jadi kayak sering merengek kan. Terus berat badannya 3,5, normalnya itu harusnya 6,4 gitu, jadi rendah gitu kemungkinan karena dia kan kesulitan menyusu ya, sulit mengkonsumsi minum, sulit ya, jadi karena minum ASI kurang, sulit menyusu, akhirnya kan berat badannya itu jadi kurang, gizinya jadi kurang baik. Tanda vital, nadinya itu 138 kali per menit, intensitas dan tekanan kuat, ini normal ya. RR-nya juga 42 kali per menit, ini normal juga untuk anak-anak. Untuk bayi suhunya 36,5, ini normal, tidak demam. Nadinya setia ya, kalau suhunya 36,5 ini tidak ada demam ya, berarti bukan karena infeksi ya. Jadi memang ini keluhannya itu bukan karena infeksi. Maka kita eliminasi hipotesis yang disebabkan infeksi kayak epiglotitis sama trakeitis sama laryngotracheobronchitis atau krup, ini gue bisa eliminasi karena memang suhunya di sini normal. Terus dari status lokalis, kepalanya mesosefal. Jadi mesosefal ini artinya tengkorak kepala panjangnya sedang dengan indeks cephallicusnya 76 sampai 80,9, normal. Lehernya tidak terdapat pembesaran limfonodus, ya jelas ya karena memang tidak ada infeksi. Terus THT-nya normal. Terus pemeriksaan toraks paru simetris dalam keadaan dinamis. Kemudian terdapat stridor inspirasi berkurang dengan posisi miring, jelas ya karena memang dia ada stridor inspirasi karena dia tuh ada gangguan di gangguan pernapasan atasnya karena ada obstruksi saluran nafas sehingga suaranya tuh bernada tinggi karena inspirasi. Saat posisi dimiringkan, supraglottisnya itu jadi berubah posisi, jadi saluran nafas itu bisa membaik dan stridor pun membaik. Jadi intinya stridor inspirasi itu terjadi turbulensi udara karena vibrasi supraglottis. Kemudian terdapat retraksi epigastria saat menangis karena dia itu kan ada gangguan ya tadi, obstruksi, makanya dia retraksi itu adalah usaha pasien untuk bisa bernafas normal. Jadi dia tuh kayak kelihatan ya otot-ototnya itu kayak tulang kelihatan ya, intinya tuh kayak retraksi itu usaha lebih baik untuk bernafas normal. Terus suara nafas dasar vesikularnya menurun karena adanya cairan atau udara yang masuk ke paru mungkin ya. Terus suara nafas tambahan, ada ronki basah kasar pada paru kanan dan kiri, wheezing negatif. Jadi ronki basah ini merupakan suara nafas tambahan yang terjadi karena adanya bunyi gelombang-gelombang udara yang melewati cairan.
Jadi ada bunyi gelombang-gelombang udara melewati cairan, terutama saat inspirasi. Jadi ada kemungkinan saat menyusui itu cairannya itu masuk ke dalam pernapasan. Bronki basah kasar itu adalah cairan yang ada di bronkus besar tadi ya, atau di trakea gitu. Wheezingnya negatif, tidak ada wheezing ya, berarti tidak ada. Ya seperti itulah ya. Terus toraks, pemeriksaan torak jantung, abdomen, ekstremitasnya dalam batas normal, tidak ada gangguan kardiovaskular. Di pemeriksaan penunjangnya HB-nya 12, HT-nya 32, trombosit sama leukositnya itu normal. Artinya tidak ada masalah pada sel-sel darah dan keluaran pasien ini tidak berhubungan dengan hal tersebut. Saturasi oksigennya juga 96%. Ini normal, berarti tidak mengalami kekurangan oksigen. Angka mendekati batas normal pada bayi sebab ini saturasi oksigennya 90, berarti tidak mengalami kekurangan oksigen, dan angka mendekati batas normal pada bayi itu 90%. Dan dilakukan laryngoskopi fleksibel, dilihat adanya prolaps kartilago arytenoid. Nah, prolaps itu artinya jatuhnya suatu struktur anatomi ke tempat yang tidak seharusnya, artinya menutupi suatu saluran. Kemudian kartilago arytenoid ini terjatuh menutupi saluran pernafasan. Nah, kartilago arytenoid ini itu lebih mendekati, berarti merupakan suatu gejala ke laringomalacia gitu ya. Jadi bukan trakeo tapi ke laringomalacia. Maka ditegakkanlah diagnosisnya itu laringomalacia sedang. Laringomalacia jadi trakeonya dieliminasi karena tidak ada abnormalitas. Jadi ya kan gangguannya itu ada di supraglotis, di prolaps kartilago arytenoid. Nah, dia itu kalau trakeo kan tidak ada gangguan atau abnormalitas di struktur trakeanya. Dan biasanya kalau trakea itu ada stridornya, stridor ekspirasi. Di sini nggak ada stridor ekspirasi. Dan biasanya ada wheezing, nggak ada wheezing. Terus yang ketiga hemangioma itu dieliminasi. Kenapa? Tidak ada stridor bifasik. Terus biasanya kalau hemangioma itu kan tumor ya, harusnya ada pemeriksaan X-ray atau endoskopi, nggak ada ya. Terus keempat, krup juga dieliminasi karena memang dia itu kan suatu penyakit infeksi. Itu sudah dari awal juga sudah eliminasi karena tidak ada demam, tidak ada pembesaran KGB ya, intinya dia itu karena infeksi, bukan karena gangguan kongenital. Terus epiglotis itu biasanya ada tanda kalau di X-ray itu ada thumb sign, dan biasanya kalau episode nggak ada demam, nggak ada sakit tenggorokan ya, biasanya sulit menelan, dan ada ya kayak gitu, ada drooling. Kalau tracheitis itu dieliminasi karena tidak ada demam juga, biasanya ada mengi, ada hidung melebar ya, itu kan karena infeksi juga, makanya itu dieliminasi sejak awal. Maka ditegakkan diagnosisnya laringomalacia sedang. Nah, kenapa sih sedang? Karena berdasarkan klasifikasi dari laringomalacia, stridor inspirasi, jadi kan sedang itu terjadi stridor inspirasi. Terus yang kedua, saturasi oksigennya 96%, kurang dari 96%, di sini 56 ya, sesuai. Terus keluhan berhubungan sama makanan, jadi kalau dia itu kayak berhubungan tuh sama sulit makan, sedak. Dan jika tidak terdiagnosis, maka akan jadi aspirasi, berat badannya menurun, dan sulit makan atau minum gitu. Nah, kalau derajat ringan kan dia saturasi oksigen itu masih bagus gitu, 98 sampai 100. Kalau yang berat itu kan saturasi oksigen 86. Jadi sebenarnya yang membedakannya itu dari saturasi oksigen juga sama keluhan-keluhan yang lain sih. Makanya dia termasuk dalam sedang ya, kategori sedang. Kemudian tata laksananya, pasien jika sesak maka diposisikan miring atau tengkurap. Jelas ya, karena dengan tengkurap itu gravitasinya itu bisa mempermudah supraglotis jadi terbuka dan membuka saluran pernapasan. Terus diet melalui NGT. NGT ini adalah nasogastric tube. Jadi kayak ada selang dimasukin ke hidung dengan posisi tegak saat minum. Ini adalah alat yang berbentuk pipa panjang, membantu pasien minum dengan baik gitu. Karena dia kan pasien ini sulit minum, jadi dengan dipasang NGT ini melalui mood masalah jadi dia tuh bisa memperbaiki.
bisa memperbaiki masalah tubuh kembang, sama memperbaiki berat badan yang menurun kan. Jadi dengan dikasih NGT kan gizinya itu bisa baik lah ya, minimal gitu, dikasih nutrisi gitu. Terus diet hanya ASI sampai usia 6 bulan. Kalau tidak mencukupi, dikasih susu formula, dikasih ASI. Ya kalau nggak cukup kasih susu formula. Terus fisioterapi dan latihan atau stimulasi oromotor secara teratur. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan dasar pasien untuk biar makan dengan baik gitu kan, karena sebelumnya itu dia kan gangguannya, makanya harus di fisioterapi, di stimulasi oromotor. Oral. Kemudian kontrol teratur bagian anak, ganti NGT sesuai kebutuhan, maksimal 14 hari. Nah ini untuk mencegah komplikasi ya, kalau NGT-nya nggak dikasih kan kemungkinan dia komplikasi, karena untuk mencegah komplikasi akibat pemakaian yang terlalu lama. Karena kalau NGT-nya nggak diganti itu kan bisa erosi mukosa hidung atau ada iritasi gitu ya. Terus ke lambungnya juga bisa jadi ulkus atau jadi ada esofagitis, sinusitis, intinya kayak ada infeksi-infeksi gitu ya. Jadi komplikasi. Jika sesak nafas memberat tidak membaik dengan perubahan posisi, segera periksa ke IGD. Pasien segera diperiksakan jika ada batuk atau pilek agar tidak memberatkan sesak nafas. Jadi ketika ada batuk pilek itu kan meningkatkan usaha bernafas, itu kan bisa makin mengganggu. Tentunya harus segera diperiksakan lebih lanjut agar sesak nafasnya tidak makin memberat gitu.